semuanya. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Hooray! Kembali lagi bertemu dengan Kakak Esther. Nika dan Kakak Citra. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Tuhan Yesus berikan buat kami. Pada hari ini kami akan ibadah. Tuhan Yesus berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik, siap memuji Tuhan? Untuk itu semuanya bangkit berdiri. Kita mau semangat bersama-sama memuji Tuhan. Yeay! Yes. Berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya. Bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku melakukan semua firman-Nya. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara sebangsanya, maka menjadi marahlah Musa. Dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Tinggallah ia di sana dan bekerja sebagai pengembala domba. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru kepada Allah. Allah mendengar mereka menggeram, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu
dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku mengancungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya.
Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Kemudian Tuhan berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Yesaya Yesaya 49 ayat 1. ayat 1. Dengarkanlah aku, Dengarkan aku, hai pulau-pulau, hai pulau-pulau, perhatikanlah, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa hai bangsa-bangsa yang jauh. yang jauh. Tuhan telah Tuhan telah memanggil aku memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Amin. Yesus kita. Psalm 49 ayat 1 bunyinya, "Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku." Amin. Tuhan memberkati. Dadah. Yesaya 49 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh.
Tuhan telah memanggil aku dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dengarkanlah, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa, Tuhan memanggil aku sejak dalam kandungan dan menyebut namaku sejak dalam perut ibuku. Dengarkanlah, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa, Tuhan sejak dari kandungan, sejak dari perut ibuku. 49. Yesaya 49 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku, sejak dari perut ibuku. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesaya 49 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 49 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikan, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 49 ayat 1. Bunyinya, Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Amin. Yesaya 49 ayat yang ke-1 bunyinya, dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan,
telah menyebut namaku dari perut ibuku. Terima kasih. God bless you. Bye. Hai teman-teman, saya menghafalkan firman Tuhan di Yesaya 49 ayat 1. Bunyinya, dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, tetap menyerahkan namaku sejak dari perut ibuku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 49 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Amin. Saya mau maaf. Yesaya Yesaya 49 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, Di pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, saya menghafal ayat hafalan yang diambil di Yesaya 49 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah aku, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ayat 49 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggilku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik yang di rumah, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita tentang Musa. Cerita hari ini menceritakan bahwa Musa dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Adik-adik, walaupun awalnya Musa merasa tidak mampu, dia tidak layak dipanggil atau dipilih oleh Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi Tuhan menyertai Musa. Baik adik-adik yang di rumah, apa yang kita pelajari dari cerita Musa hari ini? Yang kita bisa pelajari hari ini yaitu jangan pernah kita merasa bahwa kita tidak mampu. Jangan pernah minder. Adik-adik yang di rumah mungkin pernah berada di posisi seperti Musa, merasa tidak percaya diri, merasa tidak mampu ketika diberikan tugas-tugas dari sekolah. Kalau Tuhan bisa membuat Musa melakukan mujizat-mujizat di tanah Mesir, Tuhan yang sama pun bisa membantu menolong adik-adik di rumah. Tapi ingat, adik-adik harus berdoa, minta hikmat kepada Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan belajar dengan baik. Kakak Citra percaya
pasti adik-adik akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ingat, jangan pernah merasa tidak percaya diri, karena kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang besar, dan Tuhan yang besar itu akan sanggup memberikan pertolongan yang terbaik buat adik-adik. Ingat ya, berdoa, minta hikmat kepada Tuhan, berusaha dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik. Kakak Citra percaya kalian akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ayat hafalan untuk minggu ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 143 ayat 10a. Firman Tuhan mengatakan, ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab Engkaulah Allahku. Jangan lupa dikirim di nomor di bawah ini paling lambat hari Kamis. Jangan lupa ya. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, menjadi anak-anak-Mu yang berani. Karena kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan Allah yang besar, Tuhan yang selalu menyertai kami kemanapun kami melangkah. Kami adalah anak-anak yang spesial, kami adalah anak-anak yang istimewa di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami percaya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami pada hari ini, dan kembali minggu depan kami bertemu kembali, kami boleh beribadah bersama-sama memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi, dah.